Halo para pejuang UTBK, jumpa lagi dengan saya Kak Resti. Saya lihat respon positif dari video yang kami upload sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah memberikan like serta komen di video yang selalu kami upload setiap waktunya ya. Semoga video yang kami buat itu bisa bermanfaat untuk adik-adik dan membantu adik-adik dalam melakukan persiapan menjelang UTBK. Oke, kita lanjutkan dari video terakhir mengenai rumus wajib fisika. Di sini saya buat rumus wajib fisika part 2. Mode rusuh belajar UTBK fisika skor 700++. Kita mulai saja ke materi yang pertama. Di sini ada kelistrikan listrik statis. Oke, yang akan saya bahas hari ini materinya yang kalian pelajari di kelas 12. Berarti masih ada lah, inget-inget ya, masih anget di kepala. Nah, yang pertama itu ada listrik statis. Apa yang kita pelajari di listrik statis ini? Yang pertama, di listrik statis, oke, kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama belajar mengenai hukum kolom. Nah, hukum kolom yang kayak gimana? Ketika misal di sini saya punya Q1, lalu di sebelah kanannya ada Q2 terpisah sejauh R. Ketika muatannya sejenis, saya tulis misalkan positif dengan positif. Berarti gaya antar kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Kalau misal berlawanan akan saling tarik-menarik. Berapa besar gaya kolomnya? F-nya sama dengan kaki kurorombehen atau kaki 1 Q2 dibagi R-nya dikuadratkan. Oke, K-nya konstanta kelistrikan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 Q2-nya itu muatan dan R-nya itu jarak. Hati-hati, jaraknya harus kalian ubah ke dalam meter. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini, kita cermati F dengan R. Bagaimana hubungan gaya dengan jarak? Betul ya, di sini hubungan gaya dengan jarak itu berbanding terbalik. Ketika misal Q2 ini saya geser ke jarak R2, ya, berapa gaya keduanya? Berarti di sini kita buat perbandingan F2 per F1 berbanding terbalik. Kalau di sebelah kiri 2 dulu, berarti sebelah kanan kita tulis 1 dulu karena berbanding terbalik. R1 per R2, jangan lupa kalian gunakan kuadrat. Itu persamaan pertama yang akan kita gunakan di UTBK mengenai kelistrikan. Yang kedua, temennya hukum kolom. Di sini ada yang namanya medan listrik. Nah, untuk medan listrik atau simbolnya E, gimana persamaannya? Persamaannya F dibagi Q atau kaki dibagi R kuadrat. Sama halnya seperti hukum kolom, antara medan dengan jarak itu berbanding terbalik secara kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan yang ini nih untuk medan listrik. Oke, saya kasih trik. Ada satu soal yang bisa kita kerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Misal kayak gini ya, di soalnya saya punya besar Q1, di sini 1 mikrokolom. Lalu di sebelah kanannya saya punya Q2 4 mikrokolom. Nah, di sini Q1 dan Q2 itu terpisah sejauh misal di sini 6 cm. Keduanya positif. Di titik manakah yang kuat medannya itu sama dengan 0? Ditanyakan kuat medan atau F sama dengan 0. F sama dengan 0, E sama dengan 0. Begitu persamaannya ya atau soalnya. Nah, kalau misal ditanyakan titik di mana kuat medan bernilai 0, kita lihat dulu tanda dari muatannya. Lihat di sini ada Q1, ada Q2, dua-duanya bertanda positif. Ketika kedua muatan ini bertanda positif, berarti nanti kuat medan atau gaya yang bernilai 0 itu akan ada di antaranya, di daerah sini nih. Di antara Q1 dan Q2, lebih dekat ke muatan yang lebih kecil, berarti akan lebih dekat ke Q1. Kalau kita tulis berarti yang ini R1. Oke, jarak dari titik ke Q1. Berapa besar R1? Kita bisa gunakan cara cepat. R1 sama dengan R dikali akar Q1 per akar Q2 ditambah akar Q1.
1. Kalian bisa gunakan persamaan yang ini ya. Ini cara cepatnya ketika ditanyakan titik yang bernilai atau medannya bernilai 0 ataupun gayanya bernilai 0. Bagaimana kalau misal di soalnya, misal ini Q1 negatif. Negatif terus di sini Q2 positif, di mana letak titik yang kuat medannya 0? Ingat, di sini letak titiknya itu akan ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau digambar daerah sini ya, atau daerah di kanan Q2. Nah, kita tahu di kiri atau di kanan dari mana? Kita bandingkan aja besar nilai Q1 dengan Q2. Ketika Q1-nya lebih besar, berarti dia akan ada di sebelah kanan. Jadi lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana persamaannya? Persamaannya R sama dengan R1 sama dengan R dikali akar. Kita cari R1. Nah, misal di sini R1 ya. Nah, titiknya ini berarti R1-nya sepanjang ini nih. Misal ini si R1. Oke, di sini Q1 per Q2. Q1 dikurangi akar Q2. Ini kita gunakan akar seperti itu. Ini kalau misal kedua tandanya itu berlawanan. Itu yang kita bahas di kelistrikan. Lalu ada juga masalah atau yang ditanyakannya itu potensial listrik. Kalau potensial listrik, kita cukup gunakan persamaan Pi sama dengan kaki dibagi R. Nah, ini besaran skalar, jadi kalian tinggal jumlahkan saja, tidak usah digambar. Sedangkan untuk hukum Coulomb dan medan listrik itu harus digambar kemana arah gayanya. Terakhir, untuk aplikasinya, kalian harus menguasai persamaan-persamaan yang ada di kapasitor. Persamaan kapasitor cukup mudah ya. Nah, yang pertama saya buat di sini kita gunakan segitiga. Segitiga, di sini segitiganya hubungan besaran-besaran yang ada di kapasitor. Atau saya biasanya bilang di sini rumusnya rumus cakep. Gimana rumus cakepnya? Oke, di sini C sama dengan Q dibagi V. Q-nya muatan, C-nya kapasitas kapasitor, V-nya itu potensial listrik. Nanti akan saya bahas lebih detail mengenai kapasitor di video yang akan saya upload beserta contoh soalnya seperti itu. Itu yang kita bahas di kelistrikan. Jadi ada 4 ya yang biasanya ada di soal. Oke, kita lanjut ke yang kedua, ke bagian kedua itu ada listrik dinamis. Apa sih listrik dinamis? Di sini yang kita pelajari di listrik dinamis ada 3 besaran. Yang pertama arus listrik. Arus listrik di sini simbolnya I ya. Terus ada yang namanya potensial atau tegangan. Potensial listrik simbolnya V. Lalu terakhir ada hambatan. Ini 3 besaran yang kita pelajari di listrik dinamis. Hambatan simbolnya R. Nah, ada 2 hukum mengenai listrik dinamis ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada yang disebut hukum Ohm. Yang kedua ada hukum Kirchhoff, baik Kirchhoff 1 ataupun Kirchhoff 2. Hukum Ohm bagaimana bunyinya? Hukum Ohm itu hukum yang menghubungkan 3 besaran yang kita pelajari di kelistrikan. Bunyinya V sama dengan I dikali R atau VIR. Ya, saya tulis seperti ini biar mudah ketika kita pindah ruas. Sedangkan hukum Kirchhoff bunyinya untuk satu rangkaian tertutup sigma I dikali R ditambah sigma GGL sama dengan 0. Ini untuk suatu rangkaian tertutup. Nah, persamaannya beda kan? Betul, jelas berbeda persamaannya. Kapan kita bisa menggunakan hukum Ohm? Kapan kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff? Apa yang kita lihat? Nah, yang kita lihat di sini jumlah baterainya atau sumber tegangan. Nah, ini yang kita lihat. Ketika misal di soal jumlah baterainya 1, meskipun rangkaiannya istilahnya rumit, misal saya gambarkan seperti ini. Nah, misal saya gambar seperti ini ya. Nah, ini GGL-nya atau jumlah baterainya hanya 1. Meskipun rumit, kita cukup menggunakan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm digunakan ketika jumlah baterainya 1. Sedangkan hukum Kirchhoff di sini jumlah baterai lebih dari
lebih dari 1, bisa 2, bisa juga lebih gitu. Nah, oke, lebih dari 1. Misal kayak gimana? Ini biasanya ada 2 loop. Nah, gini. Nah, misal seperti ini, ataupun soalnya kayak gini 1 loop tapi baterainya ada 2. Nah, seperti ini. Ketika jumlah baterainya, misal ini GGL1, GGL2, ini GGL1, GGL2, itu lebih dari 1, mau 2, mau 3, ataupun lebih, kita nanti gunakan hukum Kirchhoff. Seperti itu persamaannya yang ini ya, untuk hukum Kirchhoff. Di sini tinggal jalan-jalan aja. Ketika arusnya ketemu R, nanti kita kalikan. Tapi kalau ketemu baterai yang panjang dulu, artinya ini kutub positif kan? Nah, yang pendek kutub negatif berarti ditambah GGL1. Kalau ketemunya negatif berarti dikurangi GGL1, seperti itu. Itu untuk hukum Kirchhoff. Sedangkan untuk hukum Ohm, langkah pertama yang harus kita cari adalah kita cari hambatan totalnya. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menggunakan hukum Ohm. Itu yang kita pelajari di listrik dinamis. Oke, paham sampai sini? Semoga paham ya, itu untuk kelistrikan. Saya lanjut ke materi ketiga mengenai kemagnetan. Nah, yang sering keluar itu dalam kemagnetan ada induksi magnet, lalu ada yang disebut hukum atau gaya Lorentz dan hukum Faraday ya. Nah, yang sangat sering muncul itu gaya Lorentz. Saya tulis dulu. Di sini ada gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Nah, yang harus diingat, gaya Lorentz itu terjadi pada 2 kasus atau 2 jenis soal. Yang pertama, ada kawat berarus dalam medan magnet, berarti nanti akan muncul yang namanya gaya Lorentz. Yang kedua, kasusnya itu ada muatan yang bergerak sama dalam medan magnet. Bagaimana kalau misal kawat berarusnya tidak bergerak ya, tidak berada pada medan magnet? Oke, ini tidak akan muncul gaya Lorentz ketika dia tidak berada pada medan magnet kalau jumlah kawatnya 1, seperti itu. Nah, bagaimana persamaannya? Ini sangat simpel ya, persamaan gaya Lorentz. F dikali L sama dengan, atau FL, maaf, ini gaya Lorentz ya, bukan F kali L. Gaya Lorentz sama dengan B kali I dikali L dikali nilai sin theta. Kenapa dikali sin theta? Karena nilai I dan B itu harus tegak lurus, wajib tegak lurus. Sedangkan untuk kasus kedua, ketika ada muatan bergerak dalam medan magnet, maka nanti muncul yang namanya gaya Lorentz, besarnya B kali Q kali V, di mana B-nya medan magnet, Q-nya muatan, terus V-nya di sini kecepatan. Itu untuk mencari besarnya gaya Lorentz. Bagaimana dengan arah gaya Lorentz? Oke, untuk arah gaya Lorentz kita bisa gunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Oke, ini gaya Lorentz. Ya, saya kalau misal gambar untuk tangan kanan, misal ini jempol. Aduh, gambarnya kurang indah ya. Nah, misal seperti ini, jempol itu dia menandakan arus. Kita ingatnya jempol nama formalnya itu ibu jari. Dia namanya dari I, berarti I itu untuk arus. Nah, 4 jari ini saya sebut sebagai jari banyak. Dari B hurufnya, berarti ini menandakan medan magnet. Terus telapak tangan, nah di sini arah telapak tangan kemanapun dia, misal ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu menandakan gaya Lorentz, seperti itu ya. Ini untuk BIL atau gaya Lorentz pada kawat berarus. Bagaimana untuk arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak? Sama saja, kita gunakan kaidah tangan kanan, hanya sebagai gantinya di sini I-nya kita ganti dengan nilai V atau kecepatan itu ya. Ibu jarinya saja yang berubah, tapi yang harus kalian perhatikan ini muatannya. Ketika Q-nya bernilai positif atau muatannya proton, berarti kita gunakan kaidah tangan kanan, tapi kalau Q-nya bernilai negatif kita gunakan
tangan kiri seperti itu. Jadi nanti diperhatikan yang bergeraknya itu proton atau elektron karena nanti untuk menentukan arahnya akan berbeda. Itu masalah di kemagnetan. Yang kedua, yang sering ditanyakan itu terkait hukum Faraday. Oke, untuk hukum Faraday, nah, di sini dia mengukur besar GGL yang ditimbulkan. Persamaan umumnya di sini NDDT dari nilai flux. Nah, ini saya ingatkan namanya flux magnetik. Nah, flux magnetik sendiri dia dirumuskan sebagai A dikali B dikali cos theta. Boleh dibalik jadi B kali A kali cos theta, itu tidak berpengaruh. Di mana A di sini luas, B-nya medan magnet. Cosnya di sini sudut antara normal bidang dengan medan magnetnya, seperti itu. Itu yang kita pelajari di hukum Faraday. Yang harus diingat, kita lihat perubahannya. Kadang fluxnya yang berubah, diketahui di soalnya persamaan flux, atau A-nya yang berubah, atau bisa jadi B-nya yang berbentuk persamaan dan cosnya yang berbentuk persamaan. Jadi nanti ada 3 kasus yang akan kita pelajari di hukum Faraday. Seperti itu. Kita ingatnya persamaan ini, dan itu ada N. N itu di sini jumlah lilitan kumparan. Itu yang kita pelajari di kemagnetan. Yang sering keluar, karena kalau misal kita tulis semua persamaan itu sangat banyak ya yang kita pelajari di kemagnetan, mulai dari induksi magnet, gaya Lorentz sampai GGL Faraday. Seperti itu. Tapi yang kita ingat intinya saja. Oke, next ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke materi terakhir. Oke, ini ada relativitas dan dualisme gelombang partikel. Saya sering bilang pada siswa-siswa saya, wah ini materi wajib. Teng-tengan kalau kalian gak bisa ngerjain materi relativitas sama dualisme gelombang partikel. Kenapa? Karena soalnya sangat mudah, rumusnya itu-itu aja. Eta-eta keneh rumusnya ya. Hanya mungkin nanti kata-kata soalnya yang divariasikan. Nah, kita mulai aja. Untuk relativitas, ada beberapa besaran yang bersifat relatif menurut postulat Einstein. Yang pertama di sini ada yang disebut relativitas kecepatan. Nah, kuncinya di soal kebanyakan yang diketahuinya itu 2 kecepatan. Ada P1, ada P2. Saya lebih senang secara sederhana kita gak usah lihat itu acuannya terhadap apa. Karena kadang kita terlalu bingung untuk menentukan acuannya ini terhadap siapa. Ya udah, kita sebut aja yang diketahui di soal itu P1 dan V2. Persamaan pi relatifnya kalau ditanyakan kecepatan benda pertama menurut benda kedua atau kebalikannya. PR-nya P1 positif P2. Oke, ini positif negatif ya. 1 positif negatif P1 P2 dibagi C kuadrat, seperti itu. Nah, di sini ada positif, ada negatif. Oke, nah positif ketika arah bendanya seperti ini, mereka saling mendekati atau gerakannya berlawanan arah. Sedangkan kalau negatif, mereka bergerak satu arah. Itu ya, jadi nanti diperhatikan arah kecepatannya. Itu untuk kecepatan relatif. Yang kedua, nah di sini ada apa? Ada panjang relatif. Nah, untuk panjang relatif, L relatif sama dengan gamma dikali nilai L0. Oke, di sini ada gamma. Gamma itu hubungannya dengan kecepatan. Untuk persamaan gamma atau faktor relatif sendiri di sini 1 kurangi pi kuadrat dibagi C kuadrat. Oke, nanti di sini saya akan kasih tips nanti ya di video yang akan datang mengenai relativitas. Kalau misal nilai gamma sekian, kecepatannya sekian, dan itu bisa dibalik untuk nilai-nilainya. Jadi nanti bisa memudahkan kita, gak usah kita cari nilai gammanya dulu kalau sudah ada nilai kecepatannya. Nah, yang ketiga ada waktu dan massa. Oke, untuk waktu dan massa relatif rumusnya hampir sama persis. Delta T sama dengan delta T0 dibagi gamma. Sedangkan untuk massanya F
M sama dengan M0. M0 itu massa diam dibagi gamma. Hati-hati ketika kalian mendefinisikan delta T0, L0, dan M0. L0, delta T0, dan M0 itu massa atau besaran-besaran yang diukur ketika benda dan orang yang ngukurnya satu tempat. Seperti itu. Misal kayak gini, saya punya spidol ya. Terus kita mau ngukur panjang spidol. Saya naik pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,5 C. Nah, berapa panjang spidol menurut orang yang di bumi? Kayak gitu. Tadi spidolnya bareng sama saya di mana? Di pesawat ya. Berarti kalau ditanyakannya menurut orang yang di bumi, itu yang ditanyakan V relatifnya. Sedangkan kalau misal yang ditanyakan di soal menurut saya, yang jelas-jelas kata soal, saya dan spidol itu satu tempat di pesawat. Berarti itu L0-nya. Jadi hati-hati, sepintas kalau kita bicara pesawat bergerak sama bumi, kita lebih menyangka menurut pengamat di bumi itu L0-nya. Tapi salah ya, bukan dilihat dari kecepatannya, tapi di mana benda yang diukur dengan objek atau orang yang mengukurnya, itu yang harus kita lihat. Oke, terakhir untuk relativitas ada yang namanya keempat di sini relativitas energi. Oke, hanya ada dua persamaan energi. Yang pertama E total sama dengan E0 ditambah energi kinetik. Yang kedua E total kuadrat ditambah E0 kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat kali C kuadrat. Itu yang kita pelajari di relativitas. Bu, itu mah semuanya di relativitas. Memang saya tuliskan semua persamaan yang kita pelajari di relativitas. Karena memang yang keluarnya itu randomnya, misal tahun pertama mengenai kecepatan, tahun kedua mengenai panjang, seperti itu. Tapi karena persamaannya hampir mirip dan materinya juga tidak begitu susah, ya udah kita pelajari semuanya, nggak bakal rugi ya. Ini sedikit ini materinya. Terlebih ini materinya masih baru ya. Semoga kalian masih ingat mengenai materi relativitas. Seperti itu. Terakhir, oke, saya jelaskan mengenai dualisme gelombang partikel. Dualisme itu apa sih? Dualisme itu satu objek yang punya dua sifat. Kadang dia bisa bertindak sebagai partikel atau bersifat sebagai partikel, bisa juga bertindak sebagai gelombang. Di sini apa bendanya atau apa sih yang punya sifat dualisme? Itu cahaya ya. Kadang dia bisa bersifat sebagai gelombang. Kenapa? Karena sebagai gelombang dia bisa mengalami pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, polarisasi dan sebagainya. Itu kita pelajari di kelas 11 untuk gelombang cahaya. Sedangkan dia bersifat sebagai partikel, ini temuan baru, makanya masuk ke materi fisika modern. Apa saja bukti-buktinya? Yang pertama, cahaya sebagai partikel, dia dapat atau mengalami efek fotolistrik. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik itu, misal saya punya logam, lalu si logamnya itu disinari cahaya. Ketika disinari cahaya atau ditembakkan foton, lalu elektron terlepas. Nah, persamaan efek fotolistrik, energi yang dibawa foton sama dengan fungsi kerja ditambah dengan elektron. Ini punya si foton, elektron, yang ini punya si elektron, karena si elektronnya itu loncat, bergerak seperti itu. Syaratnya untuk efek fotolistrik di sini, syarat terjadinya efek fotolistrik bahwa F-foton itu harus lebih besar daripada F0 atau lambda foton lebih kecil daripada lambda 0. Ini syarat terjadinya efek fotolistrik. Ingat, energi kinetik elektron hanya dipengaruhi oleh frekuensi dari nilai fotonnya atau frekuensi si foton ya, tidak dipengaruhi oleh intensitas. Lalu yang kedua yang sering muncul itu mengenai di sini yang sering munculnya panjang gelombang de Broglie atau lambda de Broglie. Nah,
Apa yang ditanyakan untuk lambda de Broglie? Biasanya diketahui di soal itu kecepatan, ditanyakan lambda, atau diketahuinya potensial listrik, ditanyakan lambda. Hubungannya, nah di sini lambda itu kan rumusnya H dibagi P. P-nya momentum atau H dibagi M kali Pi. Berarti bisa kita rumuskan di sini lambda 1 per lambda 2 sama dengan Pi 2 per Pi 1 sama dengan akar. Ini berbanding terbalik juga dengan potensial. Berarti akar Pi 2 per Pi 1 ini yang sering kita gunakan perbandingannya mengenai panjang gelombang de Broglie. Itu yang kita gunakan di materi dualisme gelombang partikel. Coba buka-buka lagi materinya, tulis persamaan yang di sini, silahkan hafalkan ya. Atau misal kalian cari soal-soal mengenai relativitas, dualisme listrik, dan kemagnetan. Coba kalian dari rumus ini ada gak yang digunakan atau berapa persen yang digunakannya? Saya jamin yang saya tulis itu pasti keluar ya. Pasti kalian akan menggunakan rumus-rumus ini nanti saat UTBK. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya, jangan putus harapan dan jangan lupa berdoa. Oke, saya minta like untuk video ini dan komen apabila ada request atau ada yang mau ditanyakan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.